Pertanyaan saya adalah, wahai Habib, apa buktinya kalau sampean itu dzurriyyah Rasulullah? Dan supaya kelihatan keren, berwibawa, karismatik, marketable, laku di pasaran, sampean mendeklarasikan diri dengan sebutan Habib. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Saya mengaku bahwa saya adalah cucu Nabi Adam. Pengakuan saya sebagai cucu Nabi Adam sudah sangat jelas. Semua orang pasti percaya, tidak satu orang pun yang membantah. Terang benderang laksana terangnya matahari di siang bolong. Tetapi kalau misalnya saya mengaku bahwa saya adalah keturunan Raja Majapahit, maka siapapun orangnya berhak menanyakan mana bukti keturunan nasab saudara kok bisa sampai kepada Raja Majapahit. Lalu dengan PD-nya karena memang niat menipu, saya tunjukkan saya bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Tapi pada Fulan yang terakhir mentok dan tidak nyambung kepada Fulan berikutnya yang langsung nyambung kepada keturunan Raja Majapahit. Nah, kalau pernyataan saya ini didengar oleh orang, pasti orang akan mengatakan, oh, ente tipu-tipu. Ente mau memanfaatkan menggunakan nasab untuk mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang mudah Anda tipu. Sama halnya penipu-penipu yang sekarang ini dengan berbagai cara mengaku sebagai keponakan atau masih punya nasab dengan Presiden Jokowi. Dan ternyata itu banyak orang yang tertipu. Nah, itulah modelnya. Sebagai cucu Nabi Adam, saya mau tanya kepada para Habib, yaitu mereka orang-orang yang bernaung di bawah Rabithah Alawiyah. Dari datuk yang bernama Ba'alawi. Makanya disebut Rabithah Alawiyah. Yang katanya dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka, panggilan Habib itu hanya khusus buat mereka yang punya nasab keturunan sampai kepada Datuk Ba'alawi. Kata mereka juga tidak ada dzurriyyah Rasulullah di Indonesia ini kecuali dari datuk yang satu ini. Orang harus beriman dan percaya kepada Habib. Katanya juga sebagai doktrin, orang-orang harus memuliakan Habib, wajib mengikuti, kalau tidak berdosa, celaka, masuk neraka. Wih. Pertanyaan saya adalah, wahai Habib, apa buktinya kalau sampean itu dzurriyyah Rasulullah? Dan supaya kelihatan keren, berwibawa, karismatik, marketable, laku di pasaran, sampean mendeklarasikan diri dengan sebutan Habib.
Kata Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, Sayyid Zulfikar, Kiai Haji Nur Akhya, Ampel, dan banyak kiai-kiai Nusantara lainnya. Datuk Sampean Mbak Alawi itu tidak terkonfirmasi nyambung nasabnya kepada Ahmad bin Isa yang secara vertikal sampai kepada Rasulullah SAW melalui Fatimah, Hasan atau Husain. Datuk Sampean yang dianggap nyambung sampai ke Ahmad bin Isa itu bernama Abdullah yang punya anak bernama Alawi. Jadi ketika Sampean menyebutkan keturunan Mbak Alawi, itu berarti dari Alwi, putra Abdullah. Padahal sejak kematian Ahmad bin Isa sampai 6 abad lamanya, tidak ada catatan, tidak ada kitab yang menyebutkan kalau Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah. Lah ini kok tiba-tiba ada nama Abdullah yang disambungkan kepada Ahmad bin Isa. Abdullah ini punya anak bernama Alwi. Maka orang-orang yang bergelar Habib ini menisbatkan kepada keturunan Alwi, sehingga menyebutnya Ba'alawi. Coba, ayo, gimana itu Bib? Dengan demikian sangat nampak dan bisa disimpulkan bahwa nasab, saya ulang lagi, bisa disimpulkan bahwa nasab keturunan Ba'alawi itu mungqati, terputus pada Abdullah yang terakhir Datuk, yang nggak punya sambungan sampai kepada Ahmad bin Isa. Karena Ahmad bin Isa tidak punya putra yang bernama Abdullah. Hal demikian kalau dalam ilmu hadis berarti klaim zuriyah Rasul itu tidak bisa diterima. Berarti batal pengakuannya, alias ngaku-ngaku karena diteruskan supaya orang percaya menjadi tipu-tipu. Tetapi para Habib nggak perlu resah gelisah ya, karena pengakuan nasab belum bisa dibuktikan berdasarkan riwayat yang muttasilus sanad. Juga nggak usah ngotot dan menuduh fitnah. Toh soal nasab keturunan di era modern seperti saat ini bisa dilacak secara keilmuan dengan uji genetika, yaitu tes DNA. Saya rasa ini sebuah cara yang bagus buat buktiin kalau Habib itu punya darah nyambung sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma masalahnya, jika sampean cuma ngaku-ngaku, pasti sampean takut tes DNA secara terbuka. Malah saya menduga, jangan-jangan sampean sudah tes DNA, tetapi hasilnya negatif, ya nggak ada sama sekali gen Arab, akhirnya sampean simpen sendiri demi rahasia perusahaan. Sebab kalau sampai umat tahu,
sampean itu bukan dzurriyyah Rasul, bisa jadi bangkrut jualan sampean, nggak laku. Jadi kalau hasil 2 pembuktian tersebut sampean nggak bisa hadirkan bukti dari kitab yang tercatat di abad 5, 6, 7, 8, 9 dan juga nggak bisa hadirkan hasil tes DNA, maka jangan tuduh orang yang minta bukti tersebut sebagai orang bodoh, menuduh orang munafik, menuduh orang tidak beriman, dan sebagainya, dan sebagainya.